Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saidi Kristina Simanjuntak dengan NIM 2311 34135. Saya Natalia Garcianti dengan NIM 2311 34023. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materinya. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu apa. Nah, pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran yang bersifat kuantitatif. Nah, yang berarti dapat diukur dan dihitung menggunakan angka. Nah, pada pertumbuhan ini tidak dapat kembali seperti semula atau biasa yang disebut dengan irreversible. Nah, contohnya itu anak yang baru lahir memiliki berat badan 15 kg dan tinggi badan 45 cm. Nah, setelah menjadi dewasa, ia akan memiliki berat badan dan tinggi badan akan bertambah. Seperti berat badannya menjadi 50 kg dan tinggi badan menjadi 150 cm. Nah, lalu pada perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi pada organ tubuh yang lebih kompleks. Nah, pada pertumbuhan ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Contohnya, anak yang baru lahir atau anak bayi tidak bisa makan dengan sendirinya, tetapi dengan bertambahnya usia, ia mulai bisa makan dengan sendirinya. Lalu kita masuk ke dalam fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan tahap dasar dari setiap perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup. Nah, apa sih itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan proses penggabungan dan persatuan antara sel telur atau ovum yang diproduksi oleh ovarium wanita dan juga sel sperma yang diproduksi oleh testis pria yang akan menghasilkan sebuah zigot, dan zigot tersebut akan berkembang menjadi sebuah embrio. Nah, pada tujuan fertilisasi ini adalah mengaktifasi sel telur untuk dapat memulai proses pembuahan. Lalu kita masuk next ke macam-macam fertilisasi. Nah, macam-macam fertilisasi ini ada dua, ada fertilisasi eksternal dan juga fertilisasi internal. Nah, fertilisasi eksternal merupakan proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di luar tubuh induk atau lingkungan air. Nah, contohnya itu seperti ikan. Lalu ada fertilisasi internal. Nah, fertilisasi internal ini merupakan proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Nah, contohnya itu seperti ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Lalu next, ada fungsi fertilisasi. Nah, fungsi fertilisasi ini juga ada dua, yaitu fungsi reproduksi dan juga fungsi perkembangan. Nah, fungsi perkembangan di sini merupakan fertilisasi memperbolehkan adanya perpindahan unsur genetik dari si induk, sehingga proses fertilisasi dapat terjadi pemulihan kembali ke unsur genetik yang semula. Lalu ada fungsi perkembangan. Nah, fungsi perkembangan di sini fertilisasi mendapatkan rangsangan pada sel telur untuk dapat menyelesaikan proses meiosis yang akhirnya akan berkembang menjadi sebuah embrio. Lalu lanjut, bagaimana proses embrio itu dapat berkembang? Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini memiliki dua fase, yaitu fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fase embrionik. Nah, di fase embrionik ini, pada fase embrionik ini dimulai sejak bersatunya sel sperma dan sel telur. Nah, sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma tersebut akan membentuk sebuah lapisan, yang dimana lapisan tersebut disebut dengan lapisan membran fertilisasi. Nah, lapisan membran fertilisasi ini berfungsi untuk mencegah masuknya sperma tambahan dan juga menyatukan kumpulan kromosom haploid dari sel telur dan juga sel sperma yang akan membentuk menjadi sebuah zigot. Nah, tahap dari embrio ini dapat dibagi menjadi beberapa fase. Ada fase morulasi, blastrulasi, gastrulasi, dan juga oogenesis.
Nah, yang pertama itu ada morulasi. Nah, pada tahap ini zigot mengalami pembelahan, mengalami tahapan pembelahan secara meiosis atau mitosis. Jadi dari satu sel ke dua sel ke empat sel ke 8 sel dan seterusnya. Nah, pada blastomer merupakan pembelahan yang hanya membagi sitoplasma zigot yang besar ke yang kecil. Nah, blastomer yang dihasilkan akan membentuk bola sel yang padat yang disebut morula, dan proses terbentuknya morula itu disebut morulasi. Nah, ini gambar dari morulasinya. Next. Lalu ada blastulasi. Nah, blastulasi ini merupakan proses terbentuknya blastula pada embrio. Nah, sel-sel pada morula ini akan terus berkembang dan membentuk sebuah rongga blastosel. Nah, semakin lama rongga tersebut akan semakin membesar dan berisi sebuah cairan blastosel. Nah, ini gambar dari blastulasi. Next. Lalu ada gastrulasi. Nah, gastrulasi ini merupakan tahapan perkembangan embrionik setelah blastulasi. Nah, pada proses ini sel-sel yang ada di sekitar blastula akan membentuk atau akan berpindah dan membentuk sebuah lapisan, di mana lapisan tersebut disebut dengan lapisan germinal. Nah, germinal ini atau lapisan embrionik, yaitu lapisan exoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Nah, kita masuk ke dalam exoderm. Exoderm merupakan lapisan terluar dari lapisan yang ada di gastrulasi. Nah, lapisan exoderm ini menimbulkan dua garis keturunan yang berbeda, yaitu exoderm permukaan dan juga exoderm saraf. Lalu yang kedua itu ada mesoderm. Mesoderm merupakan lapisan tengah yang ada dari lapisan gastrulasi. Nah, jika mesoderm ini tumbuh tidak normal, maka tidak ada tubuh yang terbentuk atau berkembang, sehingga tidak ada organ atau jaringan yang terbentuk. Lalu yang ke C itu ada endoderm. Nah, endoderm ini merupakan lapisan terluar yang ada di lapisan gastrulasi. Nah, pada awalnya sel endoderm ini terletak di permukaan blastula dan akhirnya akan berkembang menjadi struktur internal. Nah, gastrulasi ini dimulai sejak ketika lapisan sel pada blastula itu muncul. Nah, lapisan itu muncul, terjadinya sel yang mengalami pelekukan dari permukaan yang menyebabkan blastosel itu mengkarut dan terjadi terbentuknya arkenteron. Nah, arkenteron tersebut akan terbentuk menjadi saluran pencernaan. Lalu di sini yang keempat ada oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan organ atau alat tubuh pada lapisan embrionik. Nah, seperti yang kita ketahui, lapisan embrionik tadi ada tiga, ada mesoderm, ada endoderm, mesoderm, dan juga exoderm. Nah, yang pertama itu ada exoderm. Exoderm ini akan berdiferensiasi atau menghasilkan menjadi jantung, otak atau sistem saraf, lalu ada kulit, rambut, dan juga alat indera. Nah, alat indera itu seperti mulut, telinga, mata, dan hidung. Next. Lalu yang kedua itu ada mesoderm. Nah, mesoderm ini akan berdiferensiasi atau menghasilkan menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan juga alat respirasi. Nah, alat respirasi itu seperti laring, furing, dan juga alveolus. Nah, yang terakhir itu ada endoderm. Nah, pada endoderm ini akan berdiferensiasi atau menghasilkan otot atau rangka, alat reproduksi seperti ovarium dan testis, lalu ada alat peredaran darah dan juga alat ekskresi. Nah, alat ekskresi itu seperti ginjal, hati, lalu ada usus besar dan lain sebagainya. Oke, akan dilanjutkan dengan teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu ada fase pasca embrionik, yaitu adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan setelah masa embryo.
memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu yang pertama ada bayi. Ciri-cirinya yaitu perkembangannya sangat cepat, alat pernapasan, pencernaan dan pengeluaran dilakukan secara sendiri. Dan yang ketiga, kebanyakan hewan menyusui saat masih bayi. Kemudian ciri-ciri hewan dewasa yaitu yang pertama ada organ dia sudah mulai aktif. Yang kedua, mampu mencari makan dengan sendiri dan mampu menjaga diri dari mangsa. Kemudian di sini ada daur hidup hewan, yaitu adalah proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya, dan tidak semua makhluk hidup memiliki daur hidup yang sama. Yang pertama ini ada regenerasi, yaitu adalah pertumbuhan kembali bagian tubuh yang rusak atau putus akibat terluka. Contohnya pada hewan planaria. Bagian tubuh yang dipotong akan bergenerasi menjadi individu baru. Yang kedua ada metamorfosis, yaitu adalah tahap perubahan bentuk, ukuran, struktur, dan fungsi pada bagian tubuh yang dimulai dari telur hingga dewasa. Hewan yang melakukan tahap metamorfosis adalah serangga dan amfibi. Misalnya pada katak. Metamorfosis terjadi dengan dua fase, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian di sini ada metamorfosis sempurna, yaitu adalah metamorfosis yang terbentuk diawali dengan telur, larva, dan kemudian menjadi bentuk yang sempurna. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna yaitu adalah kupu-kupu. Ini ada daur hidup kupu-kupu, yaitu dimulai dengan telur dan akan menetas menjadi ulat, selanjutnya akan menjadi kepompong dan akan menjadi kupu-kupu yang kecil sehingga menjadi kupu-kupu yang dewasa. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna, yaitu adalah proses perkembangan pada hewan yang dimana perubahan bentuknya tidak mencolok. Contohnya itu adalah belalang. Kemudian di sini ada daur belalang, yaitu belalang itu adalah hewan herbivora yang memiliki ciri-ciri tidak dapat terbang terlalu jauh. Daur hidupnya yaitu dimulai dari telur, nimfa, dan imago. Yang ketiga kemudian ada metagenesis, yaitu adalah pergiliran keturunan atau generasi antara generatif dengan fase vegetatif. Contohnya pada ubur-ubur dan tumbuhan paku. Yang pertama itu ada generatif, yaitu adalah terdirinya peleburan antara sperma dan ovum menjadi zigot yang dihasilkan oleh ubur-ubur dewasa. Di sini dimulai dari fertilisasi, kemudian menjadi planula, dan kemudian menjadi skifistoma. Kemudian ada vegetatif, yaitu melibatkan satu induk pada saat menjadi skifistoma berbentuk polip. Contohnya Scodila, Evina, dan Medusa. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih.